Shalom anak-anakku, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, semua sehat, kuat, dan ingat Tuhan Yesus kita luar biasa. Pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita semua, anak-anakku, mari bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu pada hari ini anak-anak sekolah minggu-Mu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadilah surut mau dan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa lawatan-Mu. Dan kami siap beribadah sekolah minggu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anakku, baik kita akan memuji-puji Tuhan. Dan nanti Ibu Guru Anda yang akan memimpin kita dalam pujian. Nama Tuhan, baik kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau mempermuliakan akan nama Dia. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Daniel di kandang singa. Kedua yang berbicara tentang kasih. Ikuti Ibu Guru ya gerakannya untuk kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan.
persembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Dia. Untuk itu kita angkat pujian untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Persilakan anak Evika untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saatnya anak-anakku sekalian, mari kita siapkan kehidupan kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saat kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Kita angkat pujian untuk firman Tuhan. Yeah.
persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Mari Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau buka pendengaran kami, sehingga firman itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik, dan firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, Pak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, benar. Cerita kita minggu lalu terdapat dalam Kejadian pasal pertama tentang penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, bumi dan segala isinya, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menciptakan manusia pertama. Tuhan telah menciptakan kita semua, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, baik anak-anakku, ada yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, betul. Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat dalam Yohanes pasal pertama, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekali lagi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saatnya sekarang kita akan menyaksikan cerita minggu ini. Cerita kita minggu ini berjudul Raja Nebukadnezar kehilangan akal budi, yang terdapat dalam Daniel pasal 4. Sekali lagi, cerita kita pada minggu ini berjudul Raja Nebukadnezar kehilangan akal budi, terdapat dalam Daniel pasal 4. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang, dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya." Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. "Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi.
Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikianlah cerita kita minggu ini, menggambarkan tentang Raja Nebukadnezar yang sombong. Mengajarkan kepada anak-anak semua supaya jangan sombong, karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang sombong. Saatnya kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini. Dalam Amsal 16 ayat 18 berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi, ayat hafalan kita minggu ini Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat ya anak-anakku, ayat hafalannya harus dihafal, karena minggu depan Pak Guru akan menanyakannya kembali. Ya baik anak-anakku, semua mari kita berlutut, lipat tangannya, kemudian tutup matanya. Kita mau berdoa untuk masuk dalam penyembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu hari ini. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo semua berlutut yang baik, dan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Hallelujah, hallelujah.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo puji Tuhan, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat dan tutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hamba berdoa berkati anak-anak sekolah minggumu, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, dan biarlah dalam studi mereka Engkau berkati. Berikan hikmat, akal budi mereka berhasil, walaupun mereka harus mengikuti proses belajar dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau siap memberkati anak-anak sekolah minggumu. Hamba berdoa kedua orang tua mereka Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggumu yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu hari ini karena mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Yang malas, yang lalai, Tuhan jamah supaya mereka bisa rajin selalu bersekolah minggu. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan daripada bangsa negara kami. Tuhan Engkau berkati. Engkau hadir bagi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Dan juga berkati daerah kami Luhut Timur, berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan-Mu, kehadiran-Mu di tengah ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami berdoa bersyukur dan menutup ibadah sekolah minggu hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Dan ingat semua PR, ayat hafalannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.